Welcome Sobat Tanaka. Bocoran ikatan cinta Kamis 9 September 2021. Aldebaran ngamuk habis-habisan. Tukang ojek gadungan gak bisa berkelit lagi. Semua bukti di depan mata. Langsung seret si ojol gadungan ke kantor polisi untuk mengakui perbuatannya. Siapa yang suruh kamu? Bapak apaan, Pak? Saya tanya siapa yang suruh kamu? Saya punya bukti rekaman CCTV. Kamu pergi ke toko kue dan ngambil kue itu. Kamu gak apa-apa. Aku harus bisa. Aku mau ketemu Rena. Kamu ada kursi roda di depan Rena. Tanaka TV. Berikut adalah ulasan dan prediksi ikatan cinta malam nanti yang tentunya sayang sekali untuk dilewatkan. Setiap harinya sinetron ikatan cinta selalu menyajikan ketegangan, kesedihan hingga keromantisan yang selalu saja membuat penonton penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya. Sosok peneror keluarga Al-Fahri pun mulai terlihat jelas. Usaha Al, Angga dan Randy dalam mencari dalang peneror keluarga Al-Fahri menemukan titik terang. Berawal dari kecurigaan Angga saat memeriksa CCTV di rumah Pondok Pelita. Angga menemukan sosok ojol yang mencurigakan yang selalu ada di depan gerbang Pondok Pelita. Angga pun sudah menanyakan kepada Uya perihal sosok ojol yang meresahkan itu. Dan memang benar bahwa sosok ojol itu baru muncul belum lama ini. Kecurigaan Angga pun semakin besar karena saat ditanya dan diinterogasi, si ojol tampak ketakutan dan berkelit melulu. Karena belum mempunyai bukti yang konkret, Angga pun lantas menyampaikan kecurigaannya pada Al soal si ojol gadungan itu. Al pun jadi terbuka pikirannya. Bahkan Al jadi ingat bahwa dia memang pernah melihat sekilas sosok si ojol gadungan itu ada di lokasi kecelakaan Mama Rosa dan Randy. Ditambah lagi dengan bukti yang dibawa Randy dari toko kue tempat di mana si peneror itu membeli kue beracun. Semakin tampak jelas deh dan nyata sosok yang sangat mirip banget dengan si ojol yang meresahkan itu. Al yang sudah sangat geram dengan teror-teror yang diterima keluarganya selama ini menjadi naik pitam dan terbakar emosinya. Apalagi teror-teror yang dilakukan kepada keluarganya tidak main-main. Mama Rosa hampir 2 kali kehilangan nyawanya. Dan saat ini Rena pun mengalami hal yang sama. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Al dan Angga pun menuju rumah Pondok Pelita untuk menangkap basah si oknum ojol gadungan yang sudah meresahkan itu. Angga berpendapat si ojol itu harus segera diseret ke polisi secepatnya daripada nanti dia keburu kabur, malahan mereka bisa kehilangan jejak. Seperti yang terlihat di episode kali ini, Al dan Angga langsung menginterogasi si ojol gadungan itu yang kebetulan masih aja pura-pura mangkal di depan rumah Pondok Pelita. Tanpa basa-basi lagi, Al pun langsung tembak langsung si ojol gadungan itu dan berkata, "Siapa yang suruh kamu?" Suara Al terdengar tegas dan dingin. Al menatap wajah si ojol itu dengan tatapan tajam. Selama ini Al membiarkan si ojol itu mangkal di depan rumahnya dan tidak mengusirnya karena alasan kemanusiaan. Namun nyatanya si ojol malah menusuknya dari belakang dan menjadi mata-mata yang selalu mengawasi gerak-gerik keluarganya. Si ojol gadungan itu memasang wajah tanpa dosa dan lugu. Dia berpura-pura polos dan tak berdosa. Dia pun lalu berkata, "Maksud Bapak apaan, Pak?" Ucap si ojol gadungan itu. "Duh, wajahnya memelas banget. Kelihatan seperti orang kecil yang sedang kesusahan. Kalau nggak tahu aslinya mata-mata, pasti semua orang pun tidak akan menyangka deh. Aktingnya sebagai ojol membuat semua orang jadi kasihan."
Al yang sudah terbakar emosinya karena permasalahan yang menimpa keluarganya saat ini sudah tidak bisa menahan diri lagi. Sosok Aldebaran yang garang kembali muncul di episode malam ini. Kalau soal urusan keluarganya sendiri, Al pastinya tidak tanggung-tanggung dan akan mengerahkan seluruh kekuatannya bagi siapapun yang sudah mengancam keselamatan orang-orang yang disayanginya. Al pun lalu berteriak dengan penuh emosi pada tukang ojek itu. Kesabaran Al sepertinya sudah habis. Saya tanya siapa yang suruh kamu? Saya punya bukti rekaman CCTV kalau kamu pergi ke toko kue itu dan ngambil kue itu. Ucap Aldebaran dengan sangat tegas dan penuh emosi. Suara Al begitu menggelegar sampai-sampai membuat Uya dan para bodyguard yang ada di situ terkaget-kaget. Sementara itu si tukang ojek terdiam. Dia tetap bungkam dan tidak mau membuka mulutnya. Al pun semakin terbakar emosi dan langsung menarik kerah jaket si tukang ojek itu. Sampai-sampai si tukang ojek ketakutan setengah mati. Angga yang ada di sebelah Al pun mengancam kalau mereka akan melaporkan si tukang ojek itu ke polisi. Karena mereka sudah memegang semua bukti-bukti rekaman keterlibatan si ojol gadungan itu. Al dan Angga bilang kalau mereka tidak main-main dan akan segera menyeret si ojol ke dalam penjara dengan tuduhan pembunuhan berencana. Wow, tampaknya kali ini Al sudah tidak main-main lagi nih. Langsung gercep, tangkap dan ciduk si ojol gadungan ini. Semoga saja malam ini akan bisa terungkap ya dalang dibalik semua teror yang sudah hampir mengancam keselamatan keluarga Al-Fahri. Siapa yang suruh kamu? Saya tanya siapa yang suruh kamu? Saya punya bukti rekaman CCTV. Kamu pergi ke toko kue dan ngambil kue itu. Diprediksi, dalang atau otak dari semua teror kepada keluarga Al bukanlah orang biasa. Pastinya si pelaku ini adalah bukan orang sembarangan. Dan kemungkinan orang ini dari masa lalu keluarga Al-Fahri yang menyimpan dendam lamanya. Terbukti yang selalu diincar adalah Mama Rosa. Pasti si pelaku sangat dendam dengan Mama Rosa dan keluarga Al-Fahri. Sampai sebegitu nekatnya mencelakai anggota keluarga Al-Fahri. Kita lihat aja ya malam nanti selengkapnya. Di sisi lain Nino sudah mulai melakukan terapi berjalan. Walaupun tubuhnya masih sangat lemah, tetapi tekad Nino untuk segera bisa berjalan sangat kuat. Tekadnya untuk segera bisa berjalan dan menggendong Rena seperti dulu lagi membuat Nino bersemangat menjalani terapinya. Apalagi saat ini kondisi Rena yang tengah dirawat membuat Nino bersedih karena dirinya sebagai ayah tidak memiliki kemampuan untuk menjaga dan melindungi Rena. Walaupun sangatlah sulit dan berat, namun demi Rena, Nino tetap menjalaninya dengan sepenuh hati. Terlihat di dalam adegan Nino tengah menjalani terapinya, ditemani Papa Chandra. Saat menjalani sesi terapi, Nino terlihat terjatuh karena kakinya masih sangat lemah. Jangankan untuk berjalan, untuk berdiri di atas kakinya sendiri saja Nino masih gemeteran, belum kuat. Papa Chandra dengan setia menemani anak semata wayangnya itu. Papa Chandra terlihat sangat khawatir banget saat lihat Nino jatuh. Papa Chandra langsung memapa Nino dan berkata, "Kamu gak apa-apa?" Ucap Papa Chandra dengan nada khawatir. Nino berusaha bangkit. Terlihat wajahnya lelah, tapi semangat masih terjelas pada diri Nino. Dia pun lalu berkata, Gak apa-apa, Pak. Aku harus bisa. Aku mau ketemu Reina. "Aku gak mau ada kursi roda di depan Reina," ucap Nino dengan penuh tekad. Papa Chandra hanya bisa terdiam menatap putranya itu. Papa Chandra pun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mendoakan Nino supaya secepatnya Nino bisa dipulihkan, agar anaknya itu bisa kembali hidup bersemangat lagi seperti dulu. Kamu gak apa-apa. Apa, aku harus bisa. Aku mau ketemu Rena. Aku mau ada kursi roda di depan Rena.
Wah seru ya, karena dipastikan malam nanti pasti akan ada titik terang soal si pelaku teror yang sudah sangat meresahkan selama beberapa hari ini. Si ojol gadungan itu juga sudah tidak berkelit lagi. Apalagi saat nanti Randy melihat sosok si ojol itu sempat menawarkan ojeknya kepada Randy. Saat Randy mau mengantarkan sampel kue beracun itu untuk diperiksa. Belum lagi kalau pegawai toko kue itu dipertemukan dengan sosok si ojol gadungan itu, pastinya dia tidak akan bisa berkelit lagi deh. Dan mau tidak mau dia harus mengaku siapa yang sudah menyuruhnya selama ini untuk menjadi mata-mata yang mengawasi semua gerak-gerik keluarga Al-Fahri. Nah, untuk selengkapnya jangan sampai kelewatan ya episode selengkapnya nanti malam. Terima kasih dan sampai jumpa Sobat Tanaka. Tanaka TV.